Kali ini Deddy Mulyadi benar-benar geram ketika mendapat laporan jika aturan yang dia buat tidak dilaksanakan di tingkat bawah. Kepala Samsat Soekarno-Hatta dicopot begitu saja setelah ada warga yang berniat bayar pajak namun dihalangi dengan berbagai aturan. Padahal KDM udah buat surat edaran untuk mempermudah warga bayar pajak. Sampai-sampai KDM turun tangan mengecek langsung ke lokasi kejadian. Ini pembayaran apa? Oh, pendaftaran. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak, pajak 5 tahunan apa tahunan? 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. Lengkap? Lengkap Bapak. Udah, dari mana Bapak? Dari Acemani. Sekarang PLT-nya siapa? Ban. Bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos. Nggak boleh gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita terhambat di sini numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan dan jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Nah, kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? Oh, 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyum. Gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Harus ditegesin Pak. Nanti saya akan harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat bukan hanya Pemprov, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penugasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak galian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi yang hari ini ya negatif aja. Ya, Wah, kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih disamsam aja kepala Bapenda ini saya copot.